Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang kami banggakan, ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendampingi kalian semua untuk belajar terkait dengan sejarah pemikiran tafsir. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita mendapatkan kemudahan dan diberikan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Oke, terima kasih. Gimana kabarnya kalian semua? Baik ya. Alhamdulillah. Saya berharap untuk kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam mata kuliah sejarah pemikiran tafsir ini rencana akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Namun dalam pertemuan pertama kali ini seperti biasa terdapat ritual terkait dengan orientasi perkuliahan, kontrak belajar serta penugasan, dan biasanya ditambah ta'arufan ya, tambah ta'arufan. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya mempersilahkan kalian untuk memperkenalkan diri melalui chatting ya, melalui chatting. Silahkan memperkenalkan diri, nama, alamat, dan alumni dari mana, dan begitu ya. Sehingga dalam kesempatan kali ini hanya saya yang memperkenalkan diri kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya sesuai dengan yang tertera dalam jadwal kalian, yakni Muhammad Rikja Muqtada. Kebetulan saya adalah orang pribumi ya, dalam arti sejak lahir saya di Kudus, sekolah pun di Kudus, hingga mulai tahun 2008 saya kemudian merantau ke luar Kudus. Saya kuliah di program khusus Fakultas Usuluddin ya, prodinya itu tafsir dan hadis di UIN Wali Songo Semarang ya, saat itu sih masih IAIN Wali Songo, sekarang sudah jadi UIN ya. Setelah itu saya melanjutkan studi S2 saya dalam konsentrasi yang sama, studi Al-Quran dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan selanjutnya setelah saya lulus langsung tanpa jeda meneruskan program doktoral saya di kampus yang sama, di UIN Sunan Kalijaga, dengan konsentrasi yang sama, yakni Quran dan Hadis juga. Selama itu saya hanya menempuh ya kira-kira sekitar 9,5 tahun. Saya mampu menyelesaikan 3 jenjang dan seluruhnya mendapatkan beasiswa, sehingga saya di sini tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya ya. Misalkan saya kok mengeluarkan biaya banyak terutama S3 ya, saya nggak mampu karena saya orang yang nggak punya kan gitu. Jadi mau tidak mau bagaimana saya harus bisa kuliah tapi tanpa biaya, dibiayai kan gitu. Akhirnya saya mencari beasiswa dan alhamdulillah dapat. Dalam waktu yang singkat itu biasanya mahasiswa yang aktivis itu biasanya rodok molor kuliahnya. Saya dulu juga aktivis, tapi kenapa saya kemudian bisa mengatur waktu yang sedemikian tua? Karena PR-nya hanya satu, manajemen waktu itu. Manajemen waktu. Jadi kapan harus berorganisasi dan kapan harus berkuliah dan kapan harus bekerja. Karena saat itu juga saya sambil bekerja. Ya.
di organisasi, kerja, dan kuliah. Manajemen waktu ini yang paling penting. Jadi kalau kalian ingin sukses, ya mencoba untuk berlatih mengatur waktu itu sendiri. Jadi bukan persoalan saya pintar atau tidak, ya, tapi bagaimana kita itu tekun atau tidak. Nah, itu aja. Mau kuliah di Fakultas Usuluddin atau apa, yang penting kita tekun, insya Allah bisa berhasil, sukses, kan begitu. Nah, adapun alamat saya ada di Singocandi Lor. Jadi kalian yang merasa menjadi tetangga saya nanti bisa silaturahim. Kalau yang tidak, ya juga bisa silaturahim lah, sama. Saya tidak membeda-bedakan kalian. Untuk kantor saya di Fakultas Usuluddin di lantai 3 ya, jadi nanti kalau kalian tidak bertemu dengan saya bisa ketemu di kantor. Nah itu sedikit orientasi dari diri saya sendiri ya, perkenalan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan mata kuliah apa ini, sejarah pemikiran tafsir. Nah, kenapa ini kok ada sejarah pemikiran tafsir? Nah, Anda bisa membaca di RPS-nya, silahkan Anda download di Fiklas, sudah saya upload di sana, ya, lengkap sampai mulai deskripsi, materi-materi yang akan dipelajari, bahkan referensi juga sudah ada, ya, silahkan dipelajari di sana. Saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah pemikiran tafsir. Tafsir ini dalam perjalanan waktunya, karena memang banyak tafsir ya, itu mengalami proses kesejarahan, ya, mengalami proses kesejarahan. Misalkan ini saya akan menampilkan begini. Tafsir pada masa Nabi itu memang tidak ada secara spesifik terkait dengan tafsirnya. Tidak ada secara spesifik penulisan tafsir pada masa Nabi. Hanya saja ada catatan-catatan dari Ibnu Abbas misalkan, kan beliau ini adalah sahabat pertama kali yang kemudian memiliki bukti atau memiliki manuskrip terkait dengan tafsir, namanya tafsir Al-Mikbas Ibnu Abbas. Tapi ini yang mengumpulkan juga bukan Ibnu Abbas langsung, tapi murid-muridnya. Nah itu, jadi tafsir itu banyak sekali ya. Itu yang paling pertama itu. Nah, dalam tafsir itu memang kalau kita tahu sejarahnya pasti asik. Asiknya kenapa? Karena dalam proses kesejarahan itu tafsir akan mengalami semacam perubahan. Karena kalau kita berbicara sejarah pasti akan berbicara continuity and change. Apa yang diteruskan dan apa yang kemudian dirubah dari sebuah peristiwa itu, kan begitu. Nah, dalam kasus ini adalah tafsir. Apa yang kemudian diteruskan dalam tafsir, mulai tafsir awal terus hingga periode selanjutnya itu semuanya, dan apa yang kemudian diubah dari penafsiran itu. Nah ini, jadi kalau kita berbicara terkait dengan sejarah pasti akan berbicara continuity and change. Nah, kalau kita teorinya Alun Munslow memang seperti itu, teori sejarahnya kan begitu. Nah, ketika kita tahu apa yang berubah dan apa yang diteruskan dan apa yang berubah itu, maka mau tidak mau kita akan tahu dinamika tafsir itu sendiri. Jadi ternyata tafsir itu mengalami proses sejarah, jadi tidak langsung kemudian baku sedemikian rupa yang anti kritik. Nah, begitu. Jadi tafsir itu mengalami proses sejarah. Jadi terdapat beberapa periode nanti, ya, termasuk misalkan kalau dalam tulisannya siapa ini, Muhammad Asfad Al-Sakhawi itu tafsir itu periode pertama itu disebut sebagai marhalat tafsir al-amali, jadi tafsir yang aplikatif. Jadi prinsipnya ini begini, tafsir itu langsung ketika ada ayat Al-Quran turun, para sahabat itu langsung bertanya pada Nabi dan kemudian mengamalkannya. Jadi tidak terlalu banyak metode-metode yang apa, jadi langsung tanya kepada sumbernya, pada Nabi Muhammad SAW. Nah, tinggal para sahabat kemudian menjalankannya, begitu saja.
itu paling awal. Kemudian generasi kedua ini sudah mulai adanya apa ya, semacam penukilan dari riwayat. Nah ini, jadi ini coraknya sudah menggunakan tafsir riwayah, di mana tafsir-tafsir itu akan bersandar pada periwayatan. Kemudian dinukil dan misalkan mulai tafsirnya Ibnu Abbas, kemudian seterusnya hingga Tabari, terus Al-Ajam, Ibnu Katsir, ya. Nanti kalian bisa membaca itu polanya. Jadi tafsir-tafsir era klasik itu pasti bersifat riwayah, secara riwayah. Jadi ini marhalah at-tafsir ar-riwayah. Jadi setelah masa At-Tabari baru munculkan tafsir-tafsir yang secara teoritis, mulai diteoritisasikan, banyak masuk pendekatan-pendekatan yang lain. Ya, dalam periode selanjutnya itu ada marhalah at-tafsir an-nadhari. Misalkan tafsirnya siapa ini? Jadi di situ sudah mulai berkembang ya. Jadi misalnya tafsirnya siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu kan dia sudah mengenal yang namanya filsafat. Maka tafsirnya dia lebih bercorak dialektika. Dia tidak menafsirkan langsung secara implisit, tidak. Dia mencoba untuk menggiring para pembaca dengan menampilkan berbagai pandangan, sehingga pembaca itu sendiri yang harus menyimpulkan dari tafsirnya itu. Ini sudah menggunakan teori, semacam metode dia. Dia ini menggunakan metode filsafat, filosof. Karena apa? Karena memang saat itu perkembangan filsafat sedang maju. Dan banyak lagi lah nanti teori-teori, ada Ibnu Arabi, ada Masari atau siapa lagi, banyak. Ini tafsir-tafsirnya sudah menggunakan semacam teori. Ada yang caranya dia mencoba untuk merasionalisasi tafsir apa. Ini periode abad ketiga, bukan abad ketiga, periode ketiga. Wah, jadi mulai saat itu akhirnya perkembangan tafsir banyak sekali ya. Perkembangan tafsir yang non riwayah, yang modelnya bukan sistem periwayatan lagi. Namun perkembangan itu justru akan terhenti ketika ada propaganda bahwa pintu istihad tertutup. Nah ini namanya marhalat rukud. Jadi apa ya, masa kejumudan tafsir. Di sana itu tidak ada upaya penafsiran baru, tapi yang terjadi hanya persoalan apa itu, melakukan syarah, kemudian dia memberikan taklek atau komentar ya, atau kemudian dari syarah itu nampaknya panjang, kemudian diringkas lagi menjadi talkhis, ya, semacam talkhis. Nah ini yang terjadi dalam masa-masa itu. Jadi dia hanya melakukan qiraah taqlidiyah tikror ya. Jadi dia itu hanya mengulang tanpa melakukan produksi ulang terhadap tafsir atau reproduksi terhadap tafsir itu sendiri. Nah kalau dalam masa ini disebut sebagai asr suruh wal hawasi. Jadi masa pencerahan dan masa penghasian, memberikan catatan pinggir. Nanti banyak tafsir-tafsirnya. Lah selanjutnya dalam era kontemporer saat ini, ini sudah semakin banyak ini ya tafsir-tafsir kontemporer ini. Tafsir-tafsir kontemporer ini ya sudah berbagai pendekatan tuh masuk semuanya ini. Misalkan di Indonesia itu ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir apa itu Al-Azhar, ada kalau yang bercorak lokal itu ada tafsir Al-Ibris misalkan, atau tafsir Faydur Rahman misalkan. Nah ini sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru, disesuaikan dengan zamannya. Masuk sudah unsur lokalitas itu ya. Jadi dalam tafsir-tafsir yang di daerah-daerah, misalkan di Jawa, tafsir Al-Ibris itu pasti ada unsur lokalitas di sana. Nah ini sudah ada yang baru, ada
ada yang baru dari tafsir itu. Faidur Rahman pun sama, karena tafsir karyanya Syekh Soleh Darat itu, ya. Jadi itu sudah menggunakan pendekatan-pendekatan baru di eranya. Maka harus disesuaikan dengan konteks di mana tafsir itu dibuat. Nah ini kalau kita berbicara pendapat pada sejarah tafsir, pasti kita akan tahu, oh ternyata sudah mengalami perubahan ya. Bahkan secara metodologi sudah beralih. Nah, tidak lagi sama. Kenapa? Karena memang tafsir ini dijadikan sebagai bayanin muradilah ala taqatil basar. Nah, ketika berbicara taqatil basar ya harus menyesuaikan manusia mana. Jadi bayanin muradilah itu untuk menjelaskan keinginan Allah atau kehendak Allah menggunakan kemampuan lahjah manusia, dialektika manusia itu sendiri. Lah manusianya manusia yang mana ya tergantung. Kalau manusianya manusia Jawa yang hidup pada saat ini ya harus disesuaikan dengan konteksnya saat itu. Nah ini, jadi memang tafsir ini harus selalu harus selalu baru. Maka dalam hal ini kita harus tahu sejarahnya. Kok bisa berubah-ubah? Nah ini pendekatannya beda-beda dan itu sudah sangat beragam. Belum lagi sekarang sudah tafsir era digital. Jadi ada digital tafsir. Sekarang tinggal klik masuk dan sangat liar di sana, bisa membentuk semacam wacana liar ya. Karena siapapun bisa menulis tafsir itu, tidak hanya dari alumni tafsir. Ya, tidak hanya alumni tafsir, siapapun yang merasa dia sudah memiliki otoritas keagamaannya, maka dia bisa menulis tafsir itu, kemudian dia upload dan bisa saja dibaca oleh orang lain. Nah ini sangat mempengaruhi proses penafsiran dan pemahaman di era sekarang. Nah ini perkembangan tafsir sampai saat ini seperti itu. Nah ini. Nah, jadi kalau kita berbicara RPS-nya kembali, ya nanti ada beberapa materi. Ya, ini Anda bisa baca. Anda juga bisa download di Fiklas Anda ya. Nah, itu tema-temanya. Nah, selanjutnya untuk rujukan atau sumbernya, ini ada sumber primer dan sumber sekunder sudah ada di situ ya. Anda bisa mendapatkannya perpustakaan atau secara online. Ya, secara online. Anda cara mencari online-nya bagaimana, Pak? Oh, sekarang seeranya digital, kalian harus canggih harusnya. Nah, kalau dulu pas orientasi perpustakaan sudah dilakukan atau belum? Saya yakin sudah lah. Hanya saja tidak ada salahnya ketika saya mengajari ulang terkait dengan cara mencari rujukan online. Cara paling mudah itu Anda masuk aja ke Google Search Engine, langsung masukkan kata kunci. Kata kuncinya terserah semau Anda mau mencari apa. Mau pakai bahasa Inggris silahkan, mau pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Misalkan Anda mau mencari sejarah pemikiran tafsir, ketika ini sudah diketik, kasih aja .pdf, nanti akan muncul langsung. Nah muncul, ini PDF sudah ada, ini PDF juga ada ya. Pakai bahasa Inggris misalkan The History of Interpretation misalkan, The History of Quranic Interpretation atau Quranic Text misalkan kayak karya Noldok atau karya siapa itu kan. Nah ini ada The History of Quranic Text. Nah ini tinggal di download, ini sudah ada PDF nya, kode PDF tinggal di download. Nah misalkan begini, nah ini langsung muncul. Sambil menunggu downloadnya ya, pokoknya intinya dalam dunia digital ini kita yang penting punya modal dua, paket data dan ruang penyimpanan. Nah ini yang paling penting. Kalau dulu itu dosen-dosen saya itu kalau di rumah itu memiliki banyak rak lemari ya, lemari buku maksudnya. Nah kalau saya rak bukunya itu masih relatif longgar, ada yang kosong. Karena apa? Referensi saya banyak PDF, jadi saya harus menggunakan hard disk, dan kebetulan hard disk saya saat ini sudah hampir penuh sehingga menuntut untuk membeli yang baru lagi. Ya itu.
Tapi bisa nggak Pak disimpan di online? Bisa, di Google Drive bisa. Di Google Drive bisa, nanti Drive Anda silakan kasih. Nah ini tinggal di download, ini sudah bisa dibaca. Itu langkah yang paling mudah. Kalau menggunakan website-website yang resmi yang lain Pak, bisa. Misalkan Anda cari di archive.org misalkan. Archive.org ya. Cek. Nah, ini kan tinggal masukkan kata kunci di sini. Nanti tinggal enter. Nah, muncul bukunya, download lagi gitu. Atau pakai PNRI. Kalau PNRI ini miliknya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi nanti Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Misalkan begini. PNRI login. Maaf. Nah, ini Anda harus daftar terlebih dahulu. Nanti Anda akan dapat akun. Saya juga sudah punya akunnya. Nanti kalau sudah berhasil login, nanti Anda bisa mengakses digital library-nya dari PNRI. Wah, Anda bebas download sana sini, kan gitu. Nah, itu. Tuh, PNRI. Kalau jurnal-jurnal, Pak, jurnal-jurnal banyak di Moraref ada, misalkan Moraref ya, misalkan. Moraref, nah ini Moraref milik Kemenak atau DOAJ atau yang internasional ya Scopus, Cengage, WOS, Web of Science dan lain-lainnya itu. Kalau yang berbahasa Arab Pak ada, misalkan Syamila.ws. Syamila ini maktabah Syamila versi online ini. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Anda masukkan kata kuncinya di sini menggunakan teks Arab. Syaratnya ya bisa ngetik Arab, nah bisa ngetik Arab ya. Nah, itu beli apa stiker Arab yang nanti kemudian ditempelkan di keyboard ya. Nah, itu bisa. Kalau maktabah Syamila versi online ini akan selalu update isinya, kontennya itu update. Beda dengan Syamila yang versi offline. Ya. Kalau Syamila online ini kita bisa apa jadinya, mendownload buku-buku terbaru yang dikoleksi oleh Syamila. Nah, syaratnya ya Pak, ya punya paket data tadi, bisa internetan. Nah, wah Pak, itu lah boros Pak pakai data nih. Nek kuatir boros, ya silahkan datang aja ke kampus pakai WiFi kampus. Sapuasmu gitu, sapuasmu. Selain Syamila Pak, banyak sekali. Nanti Anda cek misalkan ada Wakfe ya, ada apalagi sebanyak lah ya, pokoknya itu. Jadi tidak ada istilahnya Pak saya itu selalu di rumah, nggak pernah ke kampus sehingga saya nggak bisa untuk mencari sumber ini itu. Nah, berarti Anda kalau memang alasannya masih itu, berarti Anda itu bukan generasi milenial, tapi generasi ya generasi awal lah, generasi tua kan begitu. Nah, jadi ya generasi milenial ya harus canggih teknologinya juga kan gitu ya. Nah itu, jadi nggak ada alasan radu sumber ya. Nah begitu. Oke, itu terkait dengan orientasi perkuliahan. Oke, sekarang kita terkait dengan kontrak belajar. Nah, ini. Mata kuliah sejarah pemikiran tafsir ini bobotnya 4 SKS memang. Beda dengan mata kuliah yang lain yang SKS-nya itu hanya 2 atau 3. Sehingga ketika saya tanya ini waktunya terus bagaimana ini ngatur waktunya ini 4 SKS, karena di dalam sistem itu hanya ada 2 dan 3. Hanya ada 2 SKS atau 3 SKS. 4 SKS ini hitungannya banyak sekali ya. Oh gini ya. Kalau 4 SKS itu satu pertemuan itu bisa 200 menit. Nah, bisa 200 menit ya. Tinggal hitung berapa jam itu 200 menit kan begitu. Tapi di sistem itu nggak ada, adanya 3 maksimal. Nah, sehingga nanti saya kemarin lapor ke Kaprodi. Ya, gini Mas, sekalipun itu 4 SKS, ya pelaksanaan tetap 3 SKS, untuk 1 SKS-nya penugasan. Cuman saya tidak mau memberatkan kalian kan gitu. Ya siru wala asiru. Kayak sekali piye lah gampangnya enak. Aja terlalu berat-berat kan gitu, sebenarnya terlaksana dengan baik, hasil maksimal kan gitu. Nah, jadi nanti ada sekalipun 4 SKS nanti tetap 3 SKS, tapi memang ada tugasnya nanti penugasan. Lah, sistem perkuliahannya bagaimana Pak? Kita tetap akan menggunakan big class karena ini yang memang diinstruksikan dari pimpinan
agar mahasiswa menggunakan Vclass, karena ini sudah terintegrasi dengan Presensi ada dan yang lain-lainnya, nanti sudah terintegrasi menggunakan Vclass. Jadi nanti kalian harus pakai Vclass. Yang semursinya belum diupdate silahkan diupdate, karena kemarin sudah di launching versi terbaru ya. Nanti silahkan diupdate dulu. Nanti setiap menjelang perkuliahan saya akan membuat kelasnya. Nanti saya akan upload materinya di sana. Materinya ini bisa berupa artikel, tulisan, PPT, atau video, atau kombinasi di antara itu semuanya, yang kemudian saya upload di Vclass. Apabila filenya terlalu besar, maka harus cari alternatif lain. Misalkan videonya filenya terlalu besar, karena di Vclass itu maksimal 2 MB masalahnya. Mau tidak mau ya saya harus upload video itu ke YouTube terlebih dahulu, ke YouTube, dan nanti link yang di YouTube itu yang saya berikan di Vclass. Saya mungkin lebih cenderung menggunakan platform YouTube untuk video ya. Kenapa? Karena barangkali di antara kalian ada yang berlangganan paket sosial media, terutama YouTube. Ini kalau kita menggunakan pulsa reguler atau paket data reguler ya, bisa saja mahasiswa itu jebol kuotanya, paket datanya. Kecuali dia mau wifi nanti kampus yang begitu. Ya, paket datanya bisa jebol nanti. Kan repot ya. Ya. Jadi saya harus pakai YouTube, barangkali itu bisa menjadi alternatif untuk mahasiswa. Nah, setelah saya upload materi itu, proses tanya jawabnya bagaimana Pak? Kita melakukan diskusi. Diskusinya di Vclass itu sendiri. Nanti kita by chatting ya, chattingan, ngetik ya, pokoknya tanya jawab di situ. Siapapun berhak untuk apa itu jenenge, berkomentar atau bertanya atau apa di sana, bebas. Tapi kalau merasa bosan, misalkan Pak saya ngetik itu baru ngetik tiba-tiba jamnya udah selesai kuliahnya, jadi apa yang saya inginkan ternyata nggak tercapai gara-gara kelamaan ngetik, saya mau pakai voice note ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya di Vclass itu belum ada fitur untuk voice note, jadi kalau memang memaksa untuk ke sana ya kita beralih ke platform lain, WA, di WhatsApp group kalian sebar aja voice note. Oh Pak saya mau berinteraksi, ya sudah, kalau mau berinteraksi ya kita menggunakan platform yang lain lagi, misalkan pakai Zoom atau pakai Google Meeting misalkan, atau apa. Nah itu di situ. Jadi nanti kita berdiskusi di sana ya. Oke. Setelah kita melakukan diskusi itu, nah biasanya di akhir saya pasti akan menggunakan penugasan. Tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah melakukan review dan sekaligus memberikan refleksi terkait dengan materi perkuliahan yang saya sampaikan tadi. Tugasnya itu ya, nggak usah banyak-banyak, tugasnya itu maksimal 1 halaman per pertemuan ya. Jadi nanti tugasnya itu per pertemuan ada tugas ya, maksimal 1 halaman, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau terlalu banyak nanti saya sendiri yang repot, harus membaca banyak tulisan. Pokoknya tulisan ilmiah itu harus singkat dan padat. Masalah kadang mahasiswa itu nulis kita wakih tapi intinya ora-ono. Itu ya banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi saya menginginkan sekaligus mengajak kalian untuk bagaimana menulis ilmiah itu singkat, padat, dan jelas. Nah itu yang saya inginkan. Jadi nggak usah banyak, maksimal 1 halaman ya, nggak usah banyak-banyak. Boleh diketik, boleh ditulis. Nah ditulis ya berarti nanti difoto kemudian dikirim fotonya kan gitu. Nah itu nanti diupload di Vclass juga. Nah itu sistem tugasnya yang nah, karena ini berkaitan dengan tugas maka implikasinya pada penilaian. Maka aspek penilaian saya bisa dilihat di kontrak belajar. Kontrak perkuliahan ini sudah saya upload di Vclass ya, silahkan di download. Tapi pada intinya saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya terkait dengan penilaian. Penilaian itu ada 3 komponen ya. Saya langsung ke komponen kedua dulu karena ini terkait dengan tugas harian, tugas mingguan. Di situ ada tugas mingguan atau strip UTS kan begitu.
Maksudnya itu begini, karena saya sudah menggunakan model tugas mingguan di mana setiap pekan Anda diminta untuk mengumpulkan tugas, maka saya rasa untuk UTS-nya saya tiadakan saja. Jadi nanti nilai UTS-nya berdasarkan tugas mingguan itu. Berdasarkan tugas mingguan itu. Terus bagaimana Pak cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya setiap kali tugas saya akan beri nilai. Saya beri nilai, nanti diakumulasi berapa persentase nilainya. Nah itu hasilnya jadi. Kalau ada nilai yang kurang, tidak ada mengumpulkan, karena pembaginya ya jumlah tugas seluruhnya itu. Misalkan seluruhnya ada 14 tugas. Kalau nanti jumlahnya ya seluruh nilai dijumlah kemudian dibagi 14 itu tadi ya, itu hasilnya nilainya. Kan begitu. Nah, kalau ada yang kosong ya pembaginya hasilnya sedikit, pembaginya tetap. Akhirnya jatuhnya di situ. Nah, itu bobotnya sekitar 30% itu. Ya, dari total keseluruhan 30%. Nah, tugas akhirnya apa tetap ada Pak? Kalau tugas akhir tetap ada, ini harus ada, karena ini menjadi tolak ukur untuk menguji kemampuan Anda. Nah, apakah modelnya pilihan ganda Pak? Tidak, nanti modelnya penugasan. Nah, di sini sudah saya sampaikan, penugasannya itu terkait dengan ini. Anda membuat semacam artikel ilmiah tentang dialektika tafsir dari masa ke masa. Karena di sini kalian harus melihat bagaimana perkembangan tafsir, mana yang diubah dan mana yang diteruskan. Nah ini, jadi proses dialektika tafsir. Jadi di sini nanti Anda bisa melihat dinamikanya, naik turunnya, apakah memang melalui semacam naik turun fluktuasi ya. Tafsir mengalami fluktuasi, ya iya jelas. Tapi bagaimana prosesnya itu? Nah, itu yang harus Anda jelaskan dalam tulisan ilmiah tadi. Ini sebagai tugas akhir nanti. Oke. Bobotnya 40%. Bobotnya 40%. Cukup tinggi ini. Jadi silakan serius. Kalau sudah tahu tugasnya saat ini, Anda bisa mulai nyicil. Jadi jangan SKS ya, sistem kebut sejam. Dicicil. Nah, karena dalam tulisan tugas akhir itu ya memang harus komplit, mulai dari footnote, ada pendahuluannya, ada pembahasannya, bahkan ada closingnya, itu harus komplit. Nah, situ silahkan. Jadi tulisan ini memang diharapkan untuk bisa dipublikasikan ke jurnal atau apa, tapi terkait dengan sejarah tafsir, sejarah pemikiran tafsir itu sendiri 40%. Ini saja saya biasanya kalau di kelas yang lain ya, ada yang kalau di S2 misalkan ya, sekarang soalnya saya dulu pernah ngajar di S2 juga, itu saya sempat berpikiran untuk apa itu jenenge, nilai keluar setelah ada bukti submit kan begitu. Tapi untuk saat ini saya belum berlakukan itu untuk kalian. Yang penting artikel itu layak dipublish ke jurnal kan begitu. Oke, itu komponen penilaian yang kedua. Komponen penilaian yang selanjutnya adalah terkait dengan kehadiran mahasiswa. Bobotnya sama 30%. Terus cara menghitungnya bagaimana Pak? Cara menghitungnya ya nanti total kehadiran Anda itu berapa persen. Misalkan Anda kehadirannya 100% hadir seluruhnya, ya nilai Anda 100. Kalau kehadirannya hanya 75% misalnya, ya nilai Anda 75. Ya, tinggal nanti dikonversi itu menjadi berapa nilainya kan gitu. Karena ini ada proses konversi secara otomatis dari sistem. Nah, hanya saja di sini saya memberikan penegasan. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 50%, maka dia tidak diperkenankan mengikuti UAS. Yo nek duwe nilai UAS, nilai apa bisa keluar? Tidak. Maka konsekuensinya untuk mengeluarkan nilai ya semester depan mengulang lagi kan begitu. Nah, jadi kurang dari 50%, maka dia tidak boleh mengikuti UAS. Pokoknya nanti ada pengurangan nilai ya di kehadiran itu. Ya, kalau bocah iki sregep ya nilainya dhuwur, nek ora ya cendek. Tapi nek kurang dari 50% ya alamat dia nggak akan keluar nilainya gitu. Jadi jangan protes ganti tugas Pak. Oh, saya udah tegas sejak awal kan gitu.
Nah, kalau kehadirannya itu kalau ketidakhadirannya itu karena ada sesuatu Pak, ya harus izin, harus izin. Jadi kalau ada izin disertai dengan alasan yang logis dan tidak terindikasi adanya rekayasa, maka secara administratif saya anggap hadir. Hanya saja ada tugas tambahan sebagai pengganti. Secara administratif tetap saya persilahkan untuk absensi, nggak apa-apa. Hanya saja dapat tugas tambahan sebagai pengganti. Itu. Tapi catatannya apa? Izinnya harus langsung ke dosen dari mahasiswa yang bersangkutan, tidak boleh dititip ke. Jadi ora oleh nitip, aku tolong izinin karo Pak Rikja, nggak boleh. Harus Anda sendiri yang izin. Mau pakai WA monggo, pakai telepon monggo, pakai video call monggo, atau langsung ketemu juga monggo. Yang penting disertai dengan identitas jelas dan alasan yang jelas. Nama, name, kelasnya, terus apa itu alasannya. Alasannya nggak boleh mengindikasikan apa ya. Kalau terindikasi adanya rekayasa, maka saya tidak akan menerima izin itu. Jadi jangan direkayasa. Kecuali begini, maaf ya, misalkan tiba-tiba Anda mau kuliah, tiba-tiba dapat musibah di mana Anda benar-benar tidak bisa melakukan apapun, koma misalkan, kecelakaan atau apa, ada koma. Tapi masa ya dituntut tetap izin, kan jarang mungkin. Ya toh, kasus kayak ngono kuwi ya bolehlah yang lain. Bolehlah yang lain. Tapi ya jadi gawe alasannya wis pokoknya selesai kecelakaan, ya hati-hati. Apa yang Anda ucapkan itu termasuk doa kalian. Nah, jadi ngomong atau kayak alasan ya sing apik, harus menyesuaikan. Ojo ngawur. Karena itu bisa menjadi doa Anda kan gitu. Nah, semoga saja tidak ada yang seperti itu. Amin. Nah Pak, kalau HP saya rusak Pak gimana? Nah ini biasanya kadang mahasiswa itu punya 1000 alasan, tapi dosen juga punya 1000 cara untuk menghadapi masalah itu kan gitu. Ya kalau Anda mau pakai HP kawanmu boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu yang mengetik ya nama kamu sendiri disertai bukti foto selfie Anda. Jadi saya pengen memastikan bahwa itu adalah Anda sendiri yang mengetik. Ya, yang mengetik itu Anda sendiri. Kenapa? Karena kami bisa melacak Anda juga. Nomor HP, nomor WA itu bisa dilacak di semut. Data itu kan, oh bukan mahasiswa ini. Atau fotonya, kan begitu. Nah, di situ. Jadi di situ bisa dilacak nanti. Ya, jadi saya harap Anda kalau dalam melakukan proses perizinan ya jujurlah. Dalam proses akademik pun jujur, jangan melakukan plagiasi. Ya, gue tulisan berbahan plagiasi. Ya, itu akan saya tolak itu. Nggak boleh melakukan plagiasi. Oke. Nah, itu. Untuk presensi tetap harus sesuai dengan jadwal. Jadi ketika kelas terbuka silakan presensi masing-masing individu dipakai pakai Vclass masing-masing. Kalau ada yang mengalami masalah bisa menghubungi saya untuk atau presensi di WA group, nanti akan saya input secara manual. Tapi kalau yang masih bisa melakukan presensi pakai Vclass ya silahkan, karena itu langsung otomatis terinput dalam presensi online kalian. Nah, situ. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi perkuliahan atau bukan materi ya, teknik terlebih dahulu. Kalau teknik perkuliahan nanti bisa di WA group ya, kalau memang nggak malu bertanya secara langsung bisa di WA group. Tapi untuk pertanyaan terkait dengan akademik ya, materi-materi kuliah itu harus di Vclass, karena biar nanti terekam di sana semua. Nah, kalau di WA group kan tidak terintegrasi di Vclass itu. Jadi Vclass itu hanya digunakan untuk tadi saya ngomong apa? Maaf.
Kalau WA Group itu hanya digunakan untuk komunikasi non akademik. Kalau komunikasi akademik hanya di kelas. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu yang ya saya kira cukup, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa ditanyakan di WA Group yang belum jelas ya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.